Halo semuanya, hari ini saya sedang mengikuti RCC dari SMK 6 Garut. Bahwa acara ingin menyampaikan susunan acara pada kegiatan pembukaan RCC ini. Yang pertama adalah pembukaan, kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, keempat laporan ketua penyelenggara, kelima sambutan. Untuk itu yang terhormat Bapak Agus Dajat Hidayat, SPD MPD, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak dan Ibu Master Asesor, alhamdulillah selamat datang di Kota Garut. Yang terhormat juga kepada rekan-rekan dari LSP Unisba serta peserta RCC Asesor Kompetensi yang alhamdulillah sudah pada hadir dan dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang juga. Kemudian juga kepada panitia dari pelaksanaan RCC ini yang sangat saya banggakan, Garut dan juga Bandung, dari 3 wilayah. Kemudian dari 22 peserta ini ada sebanyak 16 skema kompetensi dari 22 peserta ini. Ini lebih banyak ketika saya menyelenggarakan di Diklat Askom. Kalau di Diklat Askom ketika itu hanya sekitar 8 skema kompetensi. Tapi sekarang subhanallah ya, ada 16 skema kompetensi. Segala puji bagi Allah, pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka membuka acara RCC di perpanjangan sertifikat asesor kompetensi Bapak Ibu. Yang saya hormati Pak Ketua LSP S1 SMK 6 Garut, yang saya hormati rekan Master Asesor saya Bu Halina, yang berbahagia Bapak Ibu semua peserta RCC Askom, mudah-mudahan kita sehat walafiat semua. Dan pagi hari ini saya berbahagia bahwa kegiatan bisa berjalan sesuai dengan jadwal yang kita rencanakan. Jam 8 kita sudah mulai, walaupun kemarin saya agak sedikit khawatir sebenarnya karena awal sekolah anak-anak. Kemarin saya merasakan bahwa perjalanan cukup lumayan kemarin, 3 jam lebih saya dari Bandung karena macet berat. Bu Lena juga hampir 3 jam. Alhamdulillah pagi ini sudah lancar, sehingga kita bisa mulai tepat pada waktunya. Ini awal yang baik, mudah-mudahan ini berjalan lancar. Dari informasi dari panitia Pak Agus tadi bahwa seluruh peserta masuk kategori A. Nah, itu sudah sesuatu yang sangat bagus, sehingga nanti pendekatannya semua sama. Sebab kalau ada yang kategori B atau harus ada asesi, harus ada TK, harus ada mungkin ada bahan, ada peralatan yang lain, sehingga mungkin lebih panjang waktunya. Tidak banyak dari saya, nanti akan ada penjelasan, mungkin bukan sambutan ya, mungkin sekalian penjelasan awal saja sekalian tentang kegiatan ini. Dan saya berbahagia sekali pada pagi hari ini untuk kegiatan ini luar biasa ini. Kita ada dari Unisba 10 orang, khusus Prof. Haris dari Unisba,
Warek 1 Unisba, luar biasa, masih bisa berkenan mengikuti RCC ini, luar biasa. Tepuk tangan buat Pak Hat. Dan juga ada teman-teman saya lihat ya, kebetulan ya perkenalkan saja, istri saya juga di Unisba, sehingga saya secara informal sudah berapa ketemu dengan bapak-bapak ibu ini. Ada dua, ya ibu dekan juga ada ya, dekan psikologi ya, sama ekonomi. Di dua dekan yang ada hadir ini luar biasa, ini peserta ini. Tapi ya, Garut. 4 orang ya? 3 ya? Oh, di daftarnya itu 4. Oke, kalau Pak, yang dari SMK 6 Bandung 2 orang, oke. Suryalaya ada 7. Kalau Unisba pasti sekelompok. Baik, alhamdulillah. Di sudah lengkap ya, 22 semua. 22. Bapak Ibu, kita langsung saja. Saya akan memberikan lanjutan penjelasan saya tadi bahwa kegiatan kita ini hari ini dan besok. Saya perkenalkan diri sedikit. Mungkin tak kenal maka tak saya nggak kenal. Saya S1-nya di Padang, saya orang Padang asli. Kemudian istri saya juga orang Padang, temannya Bapak Ibu dari Unisba. Ini perjalanan singkat saya, S1 di Padang, kemudian S2 di Unpas, tetangganya Unisba, juga istri saya yang daftarkan, saya ikut saja. Perjalanan kerja tidak banyak kasih kalau ada hal yang baru. Kemudian yang ini ada yang baru, merencanakan aktivitas dan proses asesmen sama dengan sertifikat yang ada di Bapak Ibu, kemudian melaksanakan asesmen sama dengan sertifikat Ibu, kemudian memberikan kontribusi dalam validasi asesmen. Ini yang unit kompetensi yang baru, tapi 2019 juga sudah ada. Ini yang akan kita review dan nanti akan menghasilkan ya kegiatan seperti ini yang menjadi syarat. Ini sudah saya sampaikan di grup. Ya, fotokopi sertifikat asesor, kemudian kopi surat tugas MAPA 2 kali, kemudian surat tugas mengembangkan atau MKVA 2 kali. Nah, yang utamanya ini minimum itu 6 kali melaksanakan asesmen. Nah, ini adalah untuk kategori A. Yang lain-lainnya saya tidak khawatir karena kan ini sudah Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu dosen, sehingga pengalamannya pasti ada, tidak mungkin 3 tahun, pasti lebih dari 3 tahun pengalaman di bidangnya. Itu kalau belum selesai, kalau belum mulai ya siap-siap tidak tidur ntar malam. Sederhana saja. Kalau ada dasar, punya siapa tapi nggak dikerjakan, sudah ya resikonya harus mengerjakan karena persyaratannya itu. Baik, ini skema, ini syaratnya yang sudah saya jelaskan tadi, tiga unit kompetensi. Ini yang kompetensi yang pertama, merencanakan aktivitas dan proses asesmen apa? Ada 4 elemen kompetensi. Kemudian yang kedua itu adalah melaksanakan asesmen, itu 6 elemen kompetensi. Dan ini kalau udah kategori A tidak kita demonstrasikan, hanya kita review saja. Buktinya apa? Ya 6 kali yang Bapak Ibu itu minum. Kemudian ini MKVA ini nanti akan kita demonstrasikan isinya. Karena beberapa pengalaman ya tidak cukup dari pengalaman yang ada di LSP masing-masing. Banyak LSP yang tidak secara ajak melaksanakan ini. Sehingga nanti kita harus demonstrasikan mengisi. Sebentar saja, setengah jam. Baik, ini peserta yang saya update kemarin, saya kelompokkan seperti ini sesuai dengan yang ada di spreadsheet. Ini ada 10 orang dari Unisba, kemudian data di sini itu ada 6 orang dari Suralaya, data sini ya. Nanti silakan aja diperbaiki, silakan saja, ini hanya data saja sesuai dengan yang ada. Saya tidak merubah apapun. Ya, kemudian ada dari SMK 6 2 orang, kemudian dari SMK 6 2 orang sesuai datanya. Kalau perbaikan nanti, yang penting di sini, Bapak sudah memilih yang kompetensi dan dikerjakan itu lebih penting. Ya, Pak ya. Kemudian ini alurnya, kita nanti akan ada tatap muka sebentar. Kemudian ada kerja mandiri, menyelesaikan seluruh tugas-tugas. Kemudian apa hasilnya? 1 set dokumen asesmen atau MUK, 1 unit kompetensi. 1 set. Dari mulai ada APL 1 sampai dengan AK 6. Kalau yang AK itu saya tinggal print saja.
nggak ada, kan itu kosong saja. Kemudian nanti akan ada MKVA, setelah dokumennya selesai di print, nah kita lakukan validasi terhadap dokumen yang dibuat. Dia memeriksa dokumen temannya, bukan dokumen sendiri. Di MKVA itu adalah memvalidasi dokumen temannya. Jadi Bapak Ibu punya bukti sudah melakukan validasi terhadap dokumen orang lain. Itu saja kegiatannya. Kemudian nanti Bapak Ibu akan ada proses asesmen ulang. Ini bisa kategori A, kategori B. Tadi kan sudah disampaikan, mudah-mudahan semuanya kategori A. Amin. Sehingga berjalan lebih ringan. Kemudian hal penting juga yang perlu disampaikan, ini hal kecil karena kita berada di hotel, tapi ini bisa menjadi hal yang fatal. Nah, pertama, ya karena kita ada di luar, kenali saja pintu darurat ini, kemudian tempat berkumpul, kemudian sini di mana ada sumberan kebakaran. Nah, ya kita mesti lihat saja, kan itu saya cuma mengingatkan diri sendiri. Security paling tidak ada panitia, coba bertanya. Kemudian ini yang selalu saya ingatkan yang ini soal yang terakhir ini, karena kejadian sudah pernah terjadi. Jadi kalau sekarang masih berdamai dengan rekaman ini. Nanti kalau udah banyak print, ada apa, itu kadang-kadang tadi malamnya ada gelas. Saya bilang gelas mungkin diawasin aja dari meja, karena gelas itu nanti bisa buat celaka. Tarik kabel, gelasnya turun, kita tumpah airnya ke laptop, itu kan masalah besar. Itu juga kabel-kabelnya hati-hati, kayak tadi kan kalau kita senggol, ya kalau kesalahan Bapak jatuh mungkin peserta RCC mungkin mengucapkan selamat datang, dan kebetulan harusnya mungkin di Limbangan dilaksanakan RCC ini, tapi dari tim katanya di Garut aja di Saga Alam supaya bervariasi. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu nanti dalam RCC-nya berjalan lancar. Sehingga nanti ada jumlah pengangguran 8,4 juta. Sehingga angkanya sekian ini angka. Nah, apa artinya angka ini? Ini saya juga cari data yang lain. Ini ada kenaikan sebanyak 4,55 juta orang dari Februari 2021. Nah, sektor yang paling dominan naik, nah ini juga hanya catatan buat di perguruan tinggi, balai teknologi SMK, adalah sektor ini, pertanian, kehutanan, dan perikanan. Nah, apa artinya ini? Apa kira-kira menurut Bapak Ibu? Apa maknanya kalau yang naik ini kebutuhannya? Harkat hidup kan? Ini kan harkat hidup semua ini. Pertanian, urusan perut. Kehutanan juga perut dan perumahan gitu ya. Kemudian perikanan urusan perut juga. Itu memiliki sertifikat kompetensi kerja. Di samping ijazah. Nah, apalagi dengan PP 68, ya itu kan lebih tegas lagi. Sehingga itu terkait dengan tugas dan fungsinya PNSP. Nah, ini hanya angka-angka yang jadi catatan kita yang yang menggarisbawahi pekerjaan kita ini bahwa tidak mudah meyakinkan ke dunia luar bahwa kita memang kompeten. Nah, sekarang kan untuk bidang-bidang tertentu itu kan sudah ASEAN standar itu kan sudah dibuat, sehingga asesor ya sekarang sudah mulai dan bidang pariwisata tidak lagi hanya menguji di Indonesia, boleh menguji di ASEAN. Teman yang pariwisata sudah lama di industri, saya ceritakan tadi, kucing-kucingan dengan industri. Kata industri dia yang paling benar, sekolah dia merasa juga paling benar gitu kan, analisis kurikulum begini, industri kemana, sehingga itu kan ada link match SMK itu. Waktu dulu tahun 2004 itu kan SMK itu luar biasa perhatian pemerintah, sehingga betul-betul kita itu bisa leading di SMK. Ya karena juga saya bergelut di situ, saya tahu persis bagaimana kita dulu di zaman tahun itu kita memperjuangkan SMK luar biasa. Sehingga itu juga saya berangkat ke industri dalam rangka itu, supaya saya punya banyak pengalaman di industri, sehingga saya bercerita kepada calon-calon guru dan guru SMK, saya bercerita yang real di lapangan, bukan ngarang. Kalau Pak Guru sekarang kalau nggak punya pengalaman di lapangan, di industri atau di dunia kerja, kan hanya baca di YouTube atau dibaca di komputer. Jadi katanya begitu, tapi dia nggak pernah alami kayak bagaimana rasanya di industri itu. Beda. Apa ya? Kalau kita di dunia kerja itu beda dengan dunia di pendidikan, auranya.
auranya sangat berbeda. Ya, saya kena hidup cukup lama di situ, belasan, mungkin 20 tahunan mungkin saya itu banyak di industri, ya saya rasakan sekali. Karena saya bekerja, kalau bekerja di las itu apa, bayangkan las itu main api kan, saya itu di luar. Nah, daerah yang warnanya hitam, di tambang batu bara itu kan hitam, panas. Sudah, bawahnya? Sudah? Bapak dari LXP masing-masing kalau kerjasama dengan kami atau tukeran ada lagi bisa dan kapital lumayan apa PSKK iya bener yang modelnya bener ya Pak kenapa udah sini udah Bu. Mangga Bapak Panitia dari sini Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Shallallahu Muhammad. Insya Allah.